guys, balik lagi sama aku Cynthia. Nah, di video ini aku mau sharing workout programku sama teman-teman. Dan aku udah berencana buat share dari day 1 sampai day 5 karena aku latihan 5 kali dalam seminggu. Dan untuk video kali ini aku bakalan share dulu day 1-nya, dimana aku mengawali minggu dengan latihan lower body, dimana fokusnya ke glutes atau bokong dan juga hamstring atau paha belakang. So, let's check it out. Mengawali latihan pertama dengan gerakan sumo deadlift. Oke, nah sumo deadlift ini aku lakukan sebanyak 4 dikali 8 repetisi. Jadi teman-teman bisa lakuin juga 4 set dan juga 8 repetisi. Nah, untuk bebannya teman-teman bisa pilih yang sesuai dengan kemampuan teman-teman pastinya. Nah, gimana sih cara milihnya? Coba teman-teman lakuin sebanyak 8 repetisi, teman-teman kayak tes aja dulu semuanya teman-teman. Kalau misalnya masih terasa ringan, berarti bisa ditambahin terus. Dan kalau misalnya kayak di repetisi ke-6 atau ke-7 udah mulai susah, itu berarti yang pas buat teman-teman. Selain itu, sumo deadlift juga kalau emang teman-teman mau ubah repetisinya, itu bisa dimainin cocok buat main berat. Kayak di bawah 6 repetisi itu juga bisa. Nah, hal yang perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman mau sumo deadlift, itu jangan lupa buka kakinya itu secara lebar. Nah, sehingga dia juga lebih menargetkan gluteus medius namanya. Teman-teman buka secara lebar kakinya, udah gitu jangan lupa gripnya, tangannya itu berada di dalam kaki. Kurang lebih seperti itu untuk teknik sumo deadliftnya. Dan untuk repetisinya, kalau aku pribadi, aku main di 4 set dan juga 8 repetisi. Ini kalau aku pribadi ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau diacak repetisinya, misalnya mau kayak, maunya sumo deadlift main berat nih di bawah 6 repetisi atau di bawah 5 repetisi, itu nggak masalah. Jadi, aku di sini cuman sharing aja apa yang aku lakukan. Teman-teman mau lakukan sesuai atau enggak, itu balik lagi sama teman-teman. Untuk bebannya, apakah di setiap set itu harus naik? Nah, ini balik lagi ke pilihan teman-teman. Teman-teman mau kayak dinaikin bebannya dengan repetisi yang sama, nggak masalah. Atau kayak mau naikinnya setiap minggu. Jadi misalnya minggu ini di 60-60 semuanya. Terus minggu depan mau dinaikin misalnya jadi 62,5, terus itu balik lagi ke pilihan teman-teman. Lalu setelah sumo deadlift ada yang namanya hip thrust. Nah, siapa yang nggak tahu hip thrust? Hip thrust ini gerakan yang terkenal banget buat latihan glutes karena emang dia bener-bener menargetkan glutes banget. Nah, kalau aku pribadi melakukan hip thrust itu bener-bener bebannya itu dari bawah, terus udah gitu langsung secara cepet dinaikin ke atas. Nah, ketika teman-teman melakukan hip thrust, kakinya itu dibuka selebar bahu dan juga posisinya agak dibuka kayak gini. Nah, usahain ketika berada di atas, tahan setidaknya 1 detik. Jadi jangan langsung terlalu cepat mainnya, karena harus dirasain pakai tempo juga. Untuk hip thrust di sini aku main sebanyak 4 set dan juga 10 repetisi. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau misalnya hip thrust, mungkin aku nggak tahu ya, teknik setiap orang berbeda, tapi kalau aku pribadi ketika hip thrust, aku selalu perhatiin ketika bebannya naik, aku pastiin leherku itu pasti tetap pandangannya ke depan. Dan dagunya nggak apa-apa beradu sama ini, sama dada kita, supaya tulang belakangnya itu aman, oke? Nah, lalu gerakan yang ketiga ada yang namanya Romanian deadlift. Jadi kalau Romanian deadlift itu dia lebih targetin ke glutes. Nah, Romanian deadlift ini aku lakuin sebanyak 4 set dan juga 8 repetisi. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat aku dari tadi mainnya di 4 set. Yap, kurang lebih seperti itu. Dan untuk Romanian deadlift, teman-teman buka kakinya selebar bahu dan juga tangannya berada di luar kaki kalau Romanian deadlift. Terus usahain patokannya itu teman-teman bawa bebannya sampai di tulang kering aja dan pastiin hipnya yang mundur ke belakang. Jadi glutesnya bener-bener dirasain dan juga berhenti cukup sampai di tulang kering atau tulang betis yang depannya itu aja. Ketika mundur bener-bener dirasain glutesnya yang kena.
Romanian deadlift, aku juga main lying leg curl ini namanya. Dan mesin ini seharusnya ada di semua tempat gym karena mesin ini juga cukup terkenal untuk melatih hamstring. Aku main di 3 set aja untuk yang lying leg curl, 3 set dikali 12 repetisi. Nah, untuk lying leg curl ini bebannya itu bakalan aku naikin. Jadi misalnya di minggu pertama dengan 3 kali 12 repetisi itu aku bakalan main di 15 kilo terus. Nah, and then minggu depannya aku bakal coba naikin di set kedua atau set ketiga bakalan jadi 20 kilo dengan repetisi yang sama. Usahain selalu repetisinya itu sama. Oke? Gerakan yang terakhir, aku ada main cable hip abduction. Jadi ini lebih kenanya ke bokong bagian samping, dan untuk main ini aku main di 3 set kali 15 repetisi. Nah, bebannya ini nggak bisa berat-berat, jadi palingan satu setnya itu satu kaki aku main cuma 10 kilo aja. Dan usahain dimaksimalin buka kakinya itu kayak di swing, dan ini bener-bener panas banget. Mungkin kedengarannya kayak hah cuma 3 set 15 repetisi dan juga bebannya enteng, tapi ini bener-bener panas banget pokoknya glutesnya. Nah, oke guys, itu dia sesi aku pada hari ini dimana aku latihan glutes dan juga hams udah selesai. Thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai habis. Nah, tujuanku di sini untuk sharing programku adalah aku cuman mau bagiin aja ke teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang masih pemula, bingung harus mulai latihan bebannya gimana dan dari mana, mungkin teman-teman bisa jadiin video ini sebagai inspirasi dan juga masukan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah ada program tersendiri, udah tahu sama goals teman-teman, sama badan teman-teman, so nggak apa-apa pakai program latihan teman-teman juga, karena di sini tujuanku cuma mau sharing. Nah, menurut aku pribadi nih, karena tiap orang punya tujuan yang berbeda-beda, punya goals yang berbeda-beda, badan kita juga berbeda, dimana keunggulan dan juga kelemahannya pun berbeda. Jadi setiap orang punya workout program yang berbeda, itu wajar, dan nggak ada workout program yang salah. Cuma kita punya satu tujuan, yaitu be better dan juga be stronger. Aku juga sangat open dengan kritik, saran, dan juga masukan dari teman-teman. Kalau misalnya di video ini aku udah salah juga, silahkan mau koreksi, karena aku bener-bener open banget buat diskusi di kolom komen. Dan jangan lupa juga buat like, comment, subscribe, and share. See you di day 2. Oh iya, untuk bocoran day 2-nya aku bakalan latihan back. So, thank you banget teman-teman. See you di next video.